Baik, selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini kita kembali belajar bersama-sama melanjutkan pelajaran bangun ruang sisi lengkung. Khususnya untuk hari ini, untuk hari Jumat tanggal 7 Januari 2021 kita masuk tentang bangun ruang sisi lengkung yaitu kerucut. Ya, kita langsung saja kerucut. Kalau definisi kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung ya, yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran, ya. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, ya caping itu ya, dan kon es krim. Nah, ini rupanya seperti ini. Jadi kalau disebut tadi terdiri dari dua sisi, kerucut itu ini sisi lengkungnya, ini yang mengelilingi lingkaran itu, dan sisi alasnya yang berupa bangun datar atau lingkaran. Ya, seperti itu. Dan kita akan melanjutkan pemahamannya. Nah, dalam kerucut kita juga memahami beberapa unsur di dalamnya. Ini bentuk kerucut itu. Lalu bidang alasnya yaitu lingkaran, disebut saja dengan namanya lingkaran L. Sedangkan bagian dari sisi lengkung atau selimut kerucutnya disebut dengan juring A, B, C. Tentu masih ingat tentang pelajaran juring waktu di kelas 8 ya. Daerah lingkaran L merupakan alas kerucut. Ini maksudnya. Juring ABC merupakan selimut kerucut. Ini titik A merupakan titik puncak kerucut. Ya, titik A itu yang di puncak ini disebut titik A. Ya. R merupakan jari-jari kerucut. T merupakan tinggi kerucut. Panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Ini panjang busurnya, ini yang melengkung ini sama dengan keliling lingkaran ini. Ini dia akan memutar di sini atau mubeng di sini, dia menutup ini, membentuk gambar seperti ini ya. Lalu garis AB dan garis AC disebut garis pelukis kerucut. Garis pelukis itu biasanya diberi simbol S ini atau disebut garis pelukis. Garis pelukis hanya membantu kita untuk memahami bagian-bagian pembatas dari kerucut ya. Panjang AB sama dengan panjang AC, sama dengan S atau garis pelukis. Jadi untuk mencari S kita sama dengan teorema Pythagoras ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi ini bentuknya membentuk segitiga. Garis R dan T itu membentuk segitiga siku-siku sehingga nilai S itu adalah memenuhi teorema Pythagoras. Jadi saat nanti kamu menghitung mencari nilai S menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita lihat untuk rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu disingkat seperti demikian. PR atau luas atau L besar sama dengan ini bagian rumus singkatnya. PR dalam kurung R tambah S. Dengan catatan nilai S-nya ini akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi kalau tidak diketahui S-nya maka kita cari dulu nilai S-nya. Setelah ketemu kita masukkan di sini. Seperti itu. Untuk volume kerucut seperti biasa waktu kita di SD sudah ada. 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi atau luas alas kali tinggi bagi 3. Seperti itu. Ya. Contoh, menghitung luas permukaan kerucut. Tampak gambar kerucut seperti di samping ini. Dengan tinggi kerucut 15 dan diameternya 16, maka jari-jarinya adalah 8. Nah, langkah awal kita karena ini mencari luas permukaan menggunakan nilai S, maka kita cari S dulu atau garis pelukis tadi. Ya.
Jadi R kuadrat ditambah T kuadrat. 8 itu jari-jarinya tadi. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi 64 ditambah 225. Akar kuadratnya nanti sama dengan 17. Sehingga diperoleh rumus luasnya adalah pi R tambah S. Ini dengan tetap mengabaikan pi. Ini karena contoh untuk mempersingkat saja. Tapi kalau kamu menyelesaikan nanti, jika nilai jari-jari atau nilai tinggi kerucut bisa dibagi 7, usahakan menggunakan 22/7, atau kalau tidak nilai pi-nya adalah 3,14. Ya, demikian dalam contoh ini. Jadi luas permukaan kerucut adalah 200 pi cm kuadrat. Itu contohnya. Nah, bagaimana kalau menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luasnya? Nah, luas permukaannya sudah diketahui. Seperti pada gambar, luas permukaannya 90 pi meter persegi, sedangkan garis pelukisnya adalah 13 meter. Ya, kita diminta untuk mencari jari-jari, mencari R. Ya, ingat rumus seperti Mister sampaikan di pelajaran tabung kemarin, usahakan sama dengan berjajar seperti ini supaya kita melihat sebelah kiri dan sebelah kanan angka yang menempati rumus. Ini seperti ini. Ya, 90 pi tadi adalah luasnya, S itu 13, sehingga dapat demikian. Sehingga kedua luas dikalikan dengan pi, maka nilai pi akan hilang pada 90 ini juga kalau dikalikan pi habis ya, karena pi di sebelah kiri dan pi di sebelah kanan ada, maka nilainya adalah 1. Jadi dianggap habis atau tidak ditulis. Perhatikan tabel untuk mencari nilai R. Nah, 90 posisi sebelah sini. Ini secara urut sehingga kita dapati nilainya nanti 1 kali 90 90. Ya. Ini untuk mendapatkan 90 adalah 5 kali 18. Ya. Kalau 2 kali 4 5 90. Kita urutkan juga ini 6 kali 15 juga 90. Ya. Dan ini juga kenapa menggunakan 5? Yang berlaku adalah 5 jika kita substitusikan angka 5 ini di sini, ya. 5 ditambah 13 kan 18 ini. Terus 18 dikali 5 ini, kalau ini dikasih angka 5, nilainya nanti kan 90. Jadi itu cara sederhana sebenarnya untuk mencari nilai R yang bentuk persamaannya seperti ini. Sehingga diperoleh nilai jari-jarinya adalah 5. Gitu. Bisa kamu coba nanti di soal selanjutnya. Sekarang kita menghitung tinggi kerucut jika diketahui luas. Sedemikian rupa, ini jari-jari sudah ada, luasnya sekian. Ya, kita mencari tingginya. Untuk mencari tinggi, otomatis kita mencari garis pelukis dulu karena ada soal ada PRS ya. Kalau dalam luas kan PRS. Ini PRRS. Jadi tidak menggunakan tinggi, maka kita cari dulu S-nya karena unsur S itu teorema Pitagoras tadi. Ya, didapati nilai S-nya adalah 13. Nanti kamu lihat pola rumusnya ini, angka-angkanya. Kemudian berdasarkan teorema Pitagoras, tinggi yang diminta adalah S kuadrat dikurangi R kuadrat, ini maaf kurang kuadratnya. Di sini ada kuadratnya sebenarnya R kuadrat. Jadi didapati 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2, jadi 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Akar 25 adalah 5. Diperoleh tinggi kerucut adalah 5 desimeter. Seperti itu. Dan kalau menghitung volume kerucut, ya, menghitung volume kerucut seperti demikian. Kita juga tidak tahu tingginya, sedangkan volume itu menggunakan luas alas kali tinggi terus bagi 3 ya, atau per 3 ini. Ya, ini seperti ini. Maka tugas kita adalah mencari tinggi dulu menggunakan sisi atau S-nya ini, garis pelukisnya ini. Jadi 20 cm dikurangi jari-jari ini 24 diameter, maka jari-jarinya adalah 12. Ini seperti ini. Ini sudah ada keterangannya di sini. Ya, ditemukan 16 itu adalah tingginya. Baru dimasukkan dalam rumus dasar sehingga didapati nilai volume kerucut adalah
pi meter kubik. Bagaimana mencari jari-jari kerucut jika diketahui volume? Ingat, selalu kita menggunakan rumus dasar dulu. Ini rumus dasarnya. Ya, rumus dasar. Bagian sama dengan selalu saya ingatkan kalau kita mencari unsur-unsur yang tidak diketahui dari rumus dasar seperti ini, sehingga kita dapati angka-angka yang menempati bagian rumus volume tadi. Ini rumusnya sepertiga, ini pi-nya belum diketahui, sedangkan nilai tingginya sudah diketahui. Ini dari mana 4? 12 bagi 3 ya, 12 bagi 3 4. Jadi sepertiganya selesai, tinggal 4 pi r kuadrat. Ya. Ini kalau ada pi di sini, ada pi di sini kan habis. Lalu 196 bagi 4 ketemunya 49 r kuadrat. Untuk R kuadrat, untuk mencari nilai R kuadrat seperti berarti R-nya adalah akar dari 49. Akar 49 adalah 7. Jadi jari-jarinya adalah 7. Nah, latihan soal kerucut. Latihan soal kerucut. Tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut berikut. Jadi, soal A, B, C, D, E, F ini memuat dua jawaban. Yang pertama luas permukaan, yang kedua adalah volume. Kamu jawab sesuai dengan rumus yang ada. Dan soal yang kedua adalah tentukan panjang dari unsur-unsur kerucut yang ditanyakan. A, B, C itu mencari tingginya kerucut berdasarkan volume, rumus luas. Sedangkan D, E, F itu mencari jari-jari. Yang D berdasarkan angka, tapi yang ini lewatin dulu yang D cukup karena ini tidak diketahui luasnya atau volumenya, kita tidak tahu. Luas atau volumenya kita tidak tahu. Maaf, Mister lupa memberikan di sana. Dan ini yang dihitung dengan rumus luas, sedangkan ini dengan rumus volume. Demikian tugasnya hari ini, akan kita pelajari selanjutnya nanti di tes penilaian harian. Ini latihan tetap dikumpulkan supaya menambah nilai harianmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.